Halo warga bola, dengar-dengar beberapa hari ini isu naturalisasi mulai ramai lagi dibahas di sosial media ya. Sebenarnya yang dikatakan beliau nggak salah sih, dan ada poinnya juga untuk kita kaji bersama. Cuma memang euforia hasil positif timnas 2 pertandingan awal di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia lalu seakan membuat kejaran tersebut seperti melawan arus kegembiraan para pecinta sepak bola tanah air. Dalam kasus ini, menurut kami sih, kita sebagai pencinta sepak bola bersikap objektif aja. Selagi naturalisasi membuahkan hasil nyata, nggak ada salahnya dong didukung. Tapi tentu itu beriringan dengan program lainnya dari PSSI. Betul nggak? Ini sama kayak federasi timnas yang akan kita bahas ini. Dulu sih kayaknya agak resisten ya. Akhirnya luluh juga sama pemain naturalisasi. Yuk kita lanjut bahasannya. Sebenarnya selepas era Marco Senna, Orlando Spanyol tidak berhenti sampai di situ. La Roya sempat menaturalisasi sebengal Diego Costa karena kurangnya talenta di lini depan mereka. Kalau cerita tentang pemain satu ini, kontroversinya berbanding lurus dengan talenta dan prestasinya warga bola. Gimana enggak? Striker ganas ini sudah pernah membela tim Samba Brazil sebanyak 2 kali, yaitu ketika melawan Italia dan Costa Rica di tahun 2013, alias tahun menjelang Piala Dunia Brazil. Kedua laga tersebut emang statusnya friendly match sih, dan FIFA mengizinkan pemain berpaspor ganda masih bisa pindah timnas kalau capsnya masih sebatas bertanding di friendly match saja. Hal itu yang terjadi pada Diego Costa. Coba bayangin, udah pernah membela timnas Brazil terus punya potensi untuk bisa jadi kandidat kuat mengisi posisi nomor 9 di tim Samba pula. Dan yang makin bikin gregetan, event yang menunggu juga nggak kaleng-kaleng, selevel Piala Dunia, terus diadakan di tanah airnya sendiri pula. Diego Costa malah memilih untuk pindah ke warganegaraan ke Spanyol. Memang sih, sang striker lebih banyak mengenyam karir sepak bolanya di benua biru dibandingkan di Brazil. Namun keputusan ini mengundang amarah berbagai pihak di Brazil, mulai dari Luiz Felipe Scolari yang mengutuk sang pemain. Begitu juga dengan Federasi Sepak Bola Brazil yang bilang kalau keputusan Diego Costa orientasinya uang. Nggak ada obat sih sakit hatinya publik Brazil ketika itu. Soalnya Diego Costa memang diproyeksikan untuk mengisi slot pemain depan bersama dengan Fred yang lebih senior dan bersama Hulk serta Abang Neymar yang penampilannya sedang hot-hotnya. Tidak lama setelah memutuskan memilih Spanyol sebagai timnasnya, Diego Costa memang mendapatkan panggilan dari Vicente del Bosque dan juga turut serta bersama skuad sang juara bertahan. Sungguh sayang, Piala Dunia 2014 ini merupakan gelaran yang ingin dilupakan oleh timnas La Roya. Mereka disikat Belanda 1-5 di pertandingan perdana, kemudian kalah 0-2 dari Chile, lalu dipecundangi Australia 0-3 di laga pemungkas babak grup. Diego Costa hanya bermain di 2 pertandingan awal dan selalu mendapatkan cemoohan serta siulan dari publik Brazil. Kalau kita di posisi warga bola Brazil, pasti melakukan hal yang sama sih. Namun karir internasional pemain yang pernah jadi andalan Chelsea ini tidak hanya sampai di situ. Diego Costa gagal berpartisipasi dalam turnamen akbar selanjutnya, yaitu Euro 2016 yang dihelat di Prancis, di mana Spanyol harus mengakui ketangguhan Gli Azzurri di babak 16 besar. Diego Costa yang sepanjang musim sering dibekap cedera harus rela posisi nomor 9 diisi oleh Alvaro Morata, Arid Aduriz, hingga Melito. Well, semua cita-cita sang Orlando untuk berprestasi di kancah internasional tanpa sirna ya warga bola. Untungnya 2 tahun kemudian, pada Piala Dunia Rusia tahun 2018, Diego Costa mampu menembus 23 pemain yang dibawa oleh Fernando Hierro. Kontribusinya juga cukup signifikan dengan mencetak 2 gol ketika La Roya bermain imbang 3-3 melawan Portugal di fase grup. Pemain yang juga pernah bermain dengan Atletico Madrid ini mencetak 1 gol lagi ketika Spanyol menang atas Iran partai selanjutnya. Spanyol lolos ke babak 16 besar, namun sayangnya harus kandas dari tuan rumah lewat drama adu penalti. Diego Costa bermain hingga penghujung babak kedua pada laga ini. Jika diakumulasikan dari 4 tahun berseragam timnas Spanyol, Diego Costa tampil sebanyak 24 kali dan mencetak 10 gol. Serah warga bola semua sih melihatnya apakah keputusan Diego Costa menjadi Orlando di Spanyol sudah tepat atau tidak. Dari negeri para matador, kita beralih ke salah satu tim tradisional Eropa yang prestasinya juga tidak kalah mentereng. Yuk, kita ke negeri spaghetti Italia, sang peraih 4 gelar Piala Dunia. Negara penggagas Catenaccio ini juga mengenal dan tidak alergi dengan kebijakan menaturalisasi pemain asing.
Tidak jauh berbeda dengan Spanyol, para Oriondo atau sebutannya di Italia sedikit berubah menjadi Oriendi ini haruslah paham dengan kultur sepak bola Italia. Dan kalau bisa sih ada garis keturunan Italianya tipis-tipis deh. Seperti contohnya salah satu winger andalan Marcelo Lippi ketika sukses membawa Gli Azzurri memenangkan trofi Piala Dunia keempat di Jerman tahun 2006. Yes, betul sekali, sosok yang dimaksud adalah Mauro Camoranesi. Pemain yang identik dengan rambut gondrong kuncirnya ini merupakan warga asli Argentina dan lahir di kota Tandil, daerah yang berjarak lebih kurang 350 km dari Buenos Aires, ibu kota Argentina. Sama seperti pemain Oriondi yang lain, karir sepak bola Camoranesi berawal dari negeri kelahirannya bersama klub Aldo Civi, lalu Santos Laguna, dan beberapa klub lokal Argentina lainnya. Bakatnya terendus oleh Cruz Azul, klub Meksiko. Bersama klub Meksiko tersebut, Camoranesi bermain selama 2 tahun sebelum akhirnya menyeberang ke benua biru, tepatnya bersama Hellas Verona. 2 musim bersama Verona dan sukses menyelamatkan klub tersebut dari jurang degradasi, membuat sayap yang terkenal dengan walk rate-nya yang tinggi ini dilirik si nyonya tua Juventus. Dan kisah cinta Camoranesi dengan Juventus pun terjalin. Penampilan gemilang bersama Juve membuat pelatih timnas Italia ketika itu, Giovanni Trapattoni, tergoda memanggilnya ke skuad Azzurri. Berkat kewarganegaraan ganda yang sudah dikantonginya, dan juga punya keturunan Italia dari sang kakek buyutnya, membuat langkah Camoranesi berseragam biru Italia menjadi mudah diterima tifosi. Ketika itu, Mauro Camoranesi menjadi Oriendi pertama dalam sepak bola Italia dalam 40 tahun terakhir. Italia kalau udah kepepet dan lihat talenta bagus, berani juga melanggar tradisi ya warga bola sekalian. Emang dasar pragmatis saja sih sepak bola di negeri pizza ini. Kehadiran Camoranesi membuatnya otomatis mengunci slot sisi kanan dari timnas Italia. Apalagi ketika tampuk kepemimpinan beralih ke Marcelo Lippi, peran Camoranesi menjadi sangat vital. Kerjasamanya dengan Zambrotta di sisi kanan menjadi salah satu kunci solidnya Gli Azzurri. Setelah gelar Piala Dunia di 2006, Camoranesi masih terpilih untuk bertarung di 2 ajang prestisius lainnya. Pada Euro 2008, dia pemain dengan tinggi 177 cm ini tetap menjadi opsi di sisi kanan skuad Roberto Donadoni. Begitu pula di Piala Dunia 2010, ketika Marcelo Lippi kembali tangani Gli Azzurri. Namun, tidak ada prestasi tambahan yang diraih Camoranesi bersama Italia saat itu. Di 2008, Gli Azzurri kandas oleh Spanyol di perempat final. Sementara itu di 2010, sang juara bertahan malah angkat koper duluan di babak grup. Torehan Caps 55 kali berseragam biru putih dengan perahiran 5 gol menutup karir sang Oriendi di tim nasional Italia. Setelah sukses menaturalisasi Camoranesi, Gli Azzurri tidak berhenti di sana. Pada gelaran Euro 2012, giliran pemain kelahiran Brazil, Thiago Motta, diajak membelot dari tim Samba Brazil. Sebenarnya sebelum Motta, ada sosok Carvalho Amauri, sang striker tangguh yang memilih timnas Italia dibandingkan Brazil, negara asalnya. Namun, Amauri hanya bermain sekali bersama tim Azzurri, itu pun hanya di friendly match, mana kalah pula. Jadi, tidak relevan untuk kita bahas panjang lebar ya. Back to Thiago Motta, pemain yang pasti bermain sebagai central midfielder dan punya passing atribut serta visi yang hebat membuatnya cocok mengisi lini tengah Italia yang ketergantungan dengan seorang Andrea Pirlo. Walaupun dramanya nggak sekencang ketika Diego Costa beralih, namun sosok gelandang cerdas ini tercatat oleh FIFA pernah membela Brazil sebanyak 1 kali, yaitu di Gold Cup tahun 2003. Namun, karena itu bukan kompetisi level A, pemain dengan kewarganegaraan masih bisa pindah federasi. Hal ini pula yang dilakukan oleh pria kelahiran Sao Bernardo do Campo ini. Lagian si Motta ini lebih passion membela Gli Azzurri sih rumornya, dan dia punya darah Itali dari garis keturunan sang ayah. Klop lah kalau begitu. Setelah debutnya di tahun 2011 dalam sebuah partai persahabatan, Thiago Motta bergabung ke dalam 23 pemain yang dibawa Cesare Prandelli untuk menghadapi Euro 2012. Bermain reguler di fase grup dan menjadi kunci stabilnya lini tengah Italia bersama dengan Andrea Pirlo, Riccardo Montolivo, Daniele De Rossi, dan Claudio Marcioso. Sayangnya, cedera hamstring membatasi peluangnya bermain di babak knockout. Hingga puncaknya di final ketika menghadapi Spanyol, Thiago Motta yang baru masuk 5 menit ke lapangan harus ditarik kembali karena cedera. Alhasil Italia tertinggal. Makin terpukul karena harus bermain dengan 10 orang
Bli Azzurri takluk 0-4 dari para matador Spanyol. Setelah Euro 2012, Thiago Motta bermain reguler di timnas Italia di 2 event akbar selanjutnya, yaitu Piala Dunia Brazil 2014 dan Euro 2016. Bahkan, ketika jelang Euro 2016, Italia yang ketika itu dilatih oleh Antonio Conte mengundang kontroversi dengan memanggil 3 pemain Oriondi sekaligus. Mereka adalah Thiago Motta, Eder, sang striker kelahiran Brazil, dan juga Franco Vasquez. Bahkan Thiago Motta diberi nomor 10, nomor keramat oleh sang alienator. Kehadiran para Oriondi ini mulai mengganggu para figur sepak bola negeri Pisa. Salah satunya adalah Roberto Mancini. Legenda Sampdoria ini menyebut hanya pemain asli Italia lah yang pantas berseragam biru Bli Azzurri, lokal pride gak tuh warga bola. Namun walaupun begitu, Motta dan juga Eder tetap dipilih Conte untuk bermain di kompetisi terelit dunia biru tersebut. Eder bahkan sempat menyumbang 1 gol ketika Italia melawan Swedia dan memastikan langkah Italia ke babak 16 besar. Sayang, langkah Italia terhenti di perempat final setelah kalah adu penalti dari Jerman. Penampilan di Euro 2016 tadi sekaligus menjadi kompetisi akbar terakhir bagi dua Oriondi dari Brazil, Thiago Motta dan juga Eder. Namun, Italia nggak kapok untuk menggunakan jasa Oriondi ini, warga. Kali ini giliran Roberto Mancini yang memanggil pemain naturalisasi. Ya, benar. Roberto Mancini, ex-pelatih Manchester City yang tadi mengkritik kebijakan naturalisasi ini, tiba-tiba malah berpindah haluan dan mendukung perekrutan para Oriondi. Kocak kan? Memang, ketika kepepet dan lihat bakat bagus, Mancini yang tadinya puritan beralih jadi pragmatis layaknya para penggiat sepak bola Italia lainnya. Tapi konteksnya, Italia ketika itu sedang dalam masa suramnya setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2018 di Rusia. Kegagalan pertama Italia di era sepak bola modern. Alarm tanda bahaya inilah yang mungkin menyadarkan Roberto Mancini dari kepuritannya dan memanggil gelandang kelahiran Brazil yang sedang naik daun bersama Napoli, Jorginho. Merupakan pemain kelahiran kota Imbituba, kota pelabuhan yang berjarak 1.200-an kilometer dari Rio. Namun, sedari junior, Jorginho sudah merantau ke Italia dan mengawali karirnya di klub Hellas Verona. 4 musim di kota tempat cerita Romeo dan Juliet tersebut, Jorginho hijrah ke Italia Selatan untuk bergabung dengan Napoli. Jorginho datang ketika Napoli masih ditangani oleh Rafael Benitez dan berhasil finish di posisi ketiga Serie A. Namun, potensi terbaik sang gelandang dengan gaya penalti khas ini maksimal ketika Napoli di bawah asuhan Maurizio Sarri. Dengan gaya bermain Sarri-Ballnya, Jorginho menjadi tumpuan lini tengah Il Partenope. Makanya tidak heran jika di tahun 2016, tepatnya di akhir era kepelatihan Antonio Conte di timnas Italia, Jorginho sudah masuk radar, namun belum mampu menembus skuad yang dibawa ke Euro 2016. Anehnya, suksesor Conte di timnas Italia, Gianpiero Ventura, tidak berminat dengan skill Jorginho. Alhasil, Jorginho sempat digoda untuk kembali ke negara asalnya dan membela tim Samba Brazil. Lalu, rezeki Jorginho untuk membela timnas Azzurri hadir saat Roberto Mancini yang insaf memanggilnya ke skuad. Memang, kehadiran Jorginho sebagai deep lying playmaker diyakini mampu mengangkat kualitas lini tengah Italia yang ketika itu diisi oleh para pemuda lokal yang lebih banyak bertipe sebagai gelandang box-to-box semacam Manuel Locatelli dan Brian Cristante hingga Marco Parolo. Sekaligus berkolaborasi dengan Marco Verratti sang regista penerus Andrea Pirlo. Semenjak bergabung dengan timnas Italia, Jorginho jadi sosok kunci di babak kualifikasi Euro 2020 hingga babak final. Role metodista yang lebih terfokus melindungi pertahanan sekaligus mengatur tempo aliran bola diperankan Jorginho dengan sangat baik. Jorginho jadi salah satu pemain kunci Italia ketika menjuarai Piala Eropa 2020 setelah mengalahkan Inggris lewat drama adu penalti di Wembley. Ya, walaupun penalti khasnya mampu ditepis oleh Jordan Pickford, tapi penyelamatan Gigi Donnarumma atas penalti Bukayo Saka memastikan gelar Euro pertama Italia di era sepak bola modern. Kehadiran Jorginho di lini tengah memang menambah kualitas skuad Roberto Mancini. Sayangnya, Italia kembali gagal ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Il Professore alias sang profesor disebut sebagai biang keladi kegagalan Italia melaju ke ajang paling prestisius sepak bola dunia tersebut. Hal itu tidak lain karena kegagalannya mengeksekusi penalti ketika Italia bertemu Swiss di partai penentuan fase grup. Pertandingan berakhir imbang 1-1, padahal kemenangan menjadi harga mati kala itu. Selanjutnya, Italia yang harus berjuang di babak kualifikasi dipermalukan Makedonia Utara 0-1 dan gagal meraih tiket ke Qatar.
Apes banget nasibnya Bang Jorginho ya warga bola. Akan tetapi, kehadiran Jorginho masih sentral bagi Gli Azzurri sampai sekarang. Buktinya, pemain yang sekarang berseragam Arsenal ini masih terpilih ke dalam skuad Euro 2024 yang dihelat di Jerman. Tuh warga, satu kesalahan jangan sampai menutupi semua jasa-jasa terdahulu dari sang pemain ya, apalagi sampai nyerang sosial medianya. Loh, kok? Oke warga bola, udah lumayan panjang juga nih pembahasan kami tentang pemain naturalisasi yang menghiasi sepak bola Eropa. Jangan lupa like and share kalau suka sama cerita dan analisa sotoy kami. Boleh klik dislike juga kalau emang gak srek. Jangan lupa tinggalin komentar juga ya warga bola. Stay strong and keep watch football. See ya!